Ya pemirsa, masih bersama kami di Talk to iNews. Mas Haris, apakah ada kemungkinan Bahru Naim menjadi sosok yang berubah ketika berada di Syria? Bukan sosok yang Anda kenal di Solo? Kalau perubahan itu mungkin namanya manusia. Ya, cuman kembali kepada persoalan posisi dia yang diposisikan sebagai aktor. Kembali ke penjelasan saya tadi, jadi bisa jadi apa yang disampaikan Pak Kapolri atau Pak Kapolda itu karena sosok Bahru Naim yang selama ini muncul di beberapa bulan ini setelah dia ada di Suriah. Ketika dia di Suriah, jadi kemudian dia banyak mempublish pemikiran-pemikiran dia, gagasan-gagasan dia, termasuk adalah perkara-perkara yang sensitif. Contohnya adalah gimana merakit bom, dia juga publish. Bahkan mengajarkan kontra intelijen, mengajarkan tentang bagaimana membangun satu tandem atau organisasi yang solid. Atau sampai pada tingkat adalah aksi-aksi yang pijakannya basisnya adalah sel komando putus. Di luar itu dia juga banyak mengekspos berita-berita aktual di Suriah. Maka dalam konteks posisi dia seperti ini mengisi ruang kosong yang itu dibutuhkan oleh orang-orang pendukung ISIS di Indonesia yang membutuhkan referensi dari orang yang secara langsung ada di Suriah. Jadi dia punya tempat tersendiri di hati para pendukung ISIS. Tapi kenyataannya kalau kita menyelami di internal orang-orang yang mendukung ISIS di Indonesia, Bahrun ini bukan pada lingkaran yang penentu, bukan menjadi seorang leader di kalangan mereka. Bukan, ini adalah orang baru sebenarnya. Jadi dan Aman Abdurrahman sendiri tidak identik pure dengan apa yang menjadi pikiran Bahru Naim gitu. Baik Pak Benny, kalau Pak Benny sendiri sebagai mantan penyidik kasus bom Bali 1 2002 lebih condong ke Bahru Naim ataukah ke Aman Abdurrahman, otak di balik serangan bom Tamrin? Ya, terima kasih. Saya ingin kembali ke apa yang terjadi tahun 2002 dulu ya. Jadi kita melihat bahwa bagaimana anggota-anggota Al-Jamaah Islamiyah berangkat ke Afghanistan, berlatih jihad di sana, kemudian berafiliasi dengan Al-Qaeda, pulang, melakukan aksi, masih didanai dari Al-Qaeda terus sampai ke beberapa pengeboman di sini. Ini hampir sama. Dari orang-orang kita berangkat ke Syria, di sana ikut berjihad di sana, kemudian dapat doktrin-doktrin, dapat misi-misi, kembali juga didanai untuk melakukan aksi-aksi di sini. Artinya polanya masih sama seperti itu Pak Benny? Polanya bersama. Nah kemudian kalau mau melihat tadi, maka kita lihat dulu struktur organisasinya. Kalau dulu sudah jelas, kita mempelajari bagaimana PUBG sebagai acuan. Kalau sekarang kan selnya terputus Pak Benny? Iya, jangan salah, di PUBG pun di situ diatur bagaimana kondisi darurat, makanya garis komando bagaimana. Kemudian ada namanya unit terkendali, unit tidak terkendali, terpusat, kemudian tersebar tidak terkendali, dan mandiri dan sebagainya. Itu semua diatur di dalam PUBG. Sehingga saya suka sekali mempelajari tentang PUBG, disitulah rohnya. Yang didapat oleh Pak Benny apa ketika mempelajari itu? Kita melihat ada beberapa kesamaan-kesamaan. Dan kita lihat kalau bagi mereka yang dulu belajar dan mengikuti PUBG, maka kesininya pun mereka masih mengadop beberapa Artinya tanda kutip kurikulumnya sama Pak Benny ya? Mungkin kalau bisa mempelajari lebih dalam, banyak kesamaan-kesamaan di situ yang kita bisa dapatkan. Bagaimana kerjasama antar kelompok itu diatur di sana. Apakah Pak Benny sebenarnya juga pernah mendengar nama Aman Abdurrahman? Kenal, tahu. Lebih condong kemana Pak? Bahru Naim atau Aman Abdurrahman sebagai aktor utamanya? Begini, untuk figur tadi yang dikatakan bahwa menjadi figur karena dia sedang sekarang sedang bisa menjadi rujukan, memang Bahru Naim. Tetapi jangan salah, peran Aman Abdurrahman cukup besar di sini. Nah ini juga harus diperhitungkan. Soal nanti kemudian terbukti bahwa ini pun di bawah kendali Aman, itu nanti dalam proses penyidikan akan terungkap. Dari komunikasi yang ada dan sebagainya. Pak Irfan, apakah BNPT sudah sebelumnya mewaspadai gerakan dua orang ini, Bahru Naim dan Aman Abdurrahman? Ya, bukan hanya yang dua orang ini, tapi seluruh tokoh-tokoh yang terlibat di dalam menyebarkan paham-paham radikal
yang mengatasnamakan agama dengan ada kecenderungan menggunakan kekerasan, saya kira kita deteksi semua bersama komunitas intelijen, karena tugas kita adalah mengkoordinasikan bagaimana menginformasikan, bagaimana mewaspadai, bagaimana meminta kepada masyarakat agar hati-hati di dalam mengamati dan mengikuti perkembangan di setiap informasi, terutama lewat internet. Tapi konkretnya seperti apa Pak? Ketika ada orang-orang yang akan menyebarkan atau penyebar ideologi radikal seperti Aman Abdurrahman di dalam penjara, bagaimana BNPT kemudian bisa mewaspadai agar paham radikalisme ini tidak tumbuh subur di dalam penjara? Jadi seperti yang dialami Afif. Khusus Aman Abdurrahman karena dia ada di Kembang Kuning, Nusa Kambangan. Nusa Kambangan, Kembang Kuning tepatnya, karena ada 10 lapas di sana, 5 diantaranya diisi oleh WBP teroris. Khusus di yang ditempati, lapas yang ditempati Aman Abdurrahman di Kembang Kuning, kita juga melakukan program anti atau kontra radikalisasi bagi napi-napi lainnya agar jangan mereka terkena paham-paham radikal. Menurut catatan dari salah seorang lapas, Kalapas di Kalapas Nusa Kambangan, memang sangat gencar dan kencang proses radikalisasi melalui pembesuk dan HP. Inilah yang perlu kita antisipasi agar ada SOP yang tepat yang bisa mengurangi penyebaran paham radikal, ajakan untuk berbaiat kepada kelompok-kelompok anarkis melalui besukan-besukan. Apakah kemudian orang-orang yang diketahui menyebar paham radikalisme seperti Aman Abdurrahman itu masih bebas menggunakan telepon seluler dalam penjara? Seperti keterangan Pak Aris tadi, ia bisa menelpon Afif di Jakarta, mereka bisa berdiskusi dan akhirnya Afif terpengaruh. Jadi SOP-nya sebenarnya tidak boleh menggunakan tapi faktanya kan demikian, Pak. Nah, mereka menggunakan dan mengajak napi-napi lain yang ada HP-nya, kalau mereka tidak punya HP. Dan sangat ketat itu penangkapan. Pernah kami menyaksikan di Lapas Porong itu penghancuran ratusan HP yang ditangkap, akan tetapi ada aja lepas aja. Artinya lebih kepada lemahnya sistem pengawasan dalam penjara, ataukah deradikalisasi BNPT gagal? Untuk menyatakan gagal saya kira tidak juga, dan kami juga tidak ingin mengatakan deradikalisasi itu berhasil. Kita butuh proses, kita butuh waktu, kita butuh energi agar deradikalisasi di dalam lapas dan di luar lapas ini kita bisa maksimalkan. Kita sangat berhasil. Tapi menurut saya kenapa itu prosesnya jadi lama, Pak? Contoh misalkan Aman Abdurrahman itu punya blog Milah Ibrahim. Itu sampai sekarang juga dia aktif, nggak diblokir. Artinya blog itu ditulis dari dalam penjara seperti itu, Pak Haris? Iya, dikelola. Kalau dia tuangkan pemikiran-pemikiran itu di blog. Kalau saya tidak salah ada 10 web yang bermuatan negatif kemarin yang diblokir oleh Kominfo. Saya diberikan informasi oleh juru bicara Kominfo atas analisa, bukan atas permintaan BNPT atau permintaan masyarakat. Tapi kalaupun ada yang pihak kementerian dan lembaga atau masyarakatnya meminta, itu wajar karena memang berdasarkan Permen Kominfo nomor 19 2014. Tapi blok mati 1 tumbuh 1000 bisa dibuat dengan cepat, Pak Irfan. Iya, berganti nama. Itulah berganti nama tapi isi tetap perlunya sama. Kita berperan memenuhi media agar bisa kita. Cuman masalahnya yang mengelola itu dalam penjara. Bagaimana mungkin seseorang dalam penjara dengan dia bisa mentranslate, dia atribut bisa mempublish, penyebar ideologisme sangat paham radikal bisa diawasi dengan demikian lemahnya, Pak Irfan? Ya, inilah salah satu tugas kita mengkoordinasikan, karena yang menangani itu kan di Kumham kan, bukan BNPT yang beda institusi menangani, tetapi kita berkoordinasi dengan mereka agar belum koordinasi. Ya, belum kita maksimalkan seperti itu. Dan bisa langsung disimpulkan. Kalau boleh saya menambahkan, karena saya sering operasi waktu di BNN, sering operasi di lapas, menangkap gembong-gembong narkoba, yang saya temui, mohon maaf, nggak usah marah ya, bebas handphone, Skype bebas, laptop bebas. Bebas dalam artian pasti ada kong kali kong antara petugas dengan ada oknumnya. Dan itu terjadi transaksi di dalam lapas seperti itu. Jadi memang ini menjadi satu PR yang sangat serius penanganan masalah lapas, tahanan teroris maupun narkoba. Kenapa? Karena proses rekrutmen dalam lapas adalah tempat yang paling efektif. Satu, senasib, sependeritaan. Musuhnya sama, representasi pemerintah itu siapa? Hakim.
Jadi untuk ini membangkitkan semangat perlawanan paling cepat di lapas. Karena ada kesamaan nasib seperti tadi yang Kemudian disebutkan secara intens komunikasi mereka dari pagi sampai malam. Baik. Waktu Terus mereka tiap banyak. hari, waktu itu mereka banyak. Baik, Ini nanti menjadi serius. kita akan bahas lebih lanjut di segmen berikutnya, dan pemirsa tetaplah bersama kami di Talk to iNews.